Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk melihat video presentasi dari kelompok kami. Ya, sebelum kelompok kami memulai presentasinya, izinkan saya mewakili kelompok 2 Rombel Kesehatan Mental untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Jadi anggota dari kelompok kami ini terdiri dari 6 anggota. Yang pertama ada Ayu Puspita, lalu ada Ella Elistiani, Febri Setiastuti, saya sendiri Rika Fadila Azahra, lalu juga ada Laila Uswatun Hasanah dan juga Ganisa Adin Marcella. Langsung saja kita memulai presentasinya yang akan membahas mengenai psikomatis. Pernah terjadi suatu kasus di mana lonjakan pasien atau penderita gangguan jiwa di Indonesia ini meningkat. Dari rumah sakit yang ada di Indonesia pun melaporkan bahwa terjadi pelonjakan pasien dalam kurun waktu yang sangat singkat, sampai dengan kasus ini mengakibatkan rumah sakit tidak dapat menerima pasien gangguan jiwa lagi, karena memang kuota yang ada di rumah sakit itu sudah terlalu banyak dan tidak dapat menerima pasien lagi. Nah, salah satu dari kasus gangguan jiwa itu adalah di mana terdapat gangguan jiwa psikomatis. Nah, gangguan jiwa ini tergolong gangguan jiwa yang sangat unik. Kenapa? Karena gangguan jiwa ini muncul dalam bentuk keluhan-keluhan sakit secara fisik, sehingga seringkali mendapatkan perlakuan yang kurang tepat atau penanganan yang kurang tepat. Nah, dapat dijelaskan secara singkat bahwa antara badan dan jiwa penderita ini terdapat hubungan yang sangat erat, karena otak manusia selain mendapatkan atau merupakan pusat psiker yang merupakan pusat kesadaran, otak juga merupakan pusat emosi, sehingga pikiran dan emosi terdapat jalinan yang sangat erat, karena semua yang terjadi di otak itu termasuk mengatur gerakan ataupun aktivitas tubuh manusia. Nah, untuk penjelasan secara lebih lanjut nantinya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya di dalam presentasi kelompok ini. Untuk itu saya persilahkan bagi rekan-rekan saya untuk menjelaskan dan melanjutkan presentasi dengan topik pembahasan gangguan jiwa psikomatis. Psikomatis terdiri dari 2 kata, yaitu pikiran dan tubuh atau soma. Istilah gangguan psikomatis digunakan untuk menyatakan keluhan fisik yang diduga disebabkan atau diperparah oleh faktor psikis atau mental seperti stres, takut, depresi, atau cemas. Nah, ada pula pengertian psikomatis dari para ahli, yaitu menurut Kellner pada tahun 1994 yang menyatakan bahwa psikomatis selalu ditunjukkan oleh hubungan jiwa dan badan, sehingga proses psikologis memainkan peran penting. Nah, ada juga menurut Siswanto, aspek-aspek psikologis seperti kepercayaan dan pola pikir yang tidak sehat akan berpengaruh pada munculnya berbagai penyakit fisik. Menurut Burhani, psikomatis sering didefinisikan sebagai gangguan fisik yang disebabkan oleh faktor-faktor psikologis, mental, dan sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa psikomatis adalah keluhan fisik yang disebabkan oleh psikis atau pikiran dan emosi yang negatif. Kemudian untuk penyebab psikomatis. Nah, penyebab psikomatis ini disebabkan oleh pikiran atau emosi yang negatif seperti stres, cemas, rasa bersalah, trauma, dan lain-lain. Nah, hal tersebut dapat terjadi karena adanya peningkatan aktivitas impuls saraf dari otak ke berbagai bagian tubuh. Kemudian terjadi pelepasan hormon adrenalin ke dalam aliran darah sehingga menyebabkan munculnya keluhan fisik. Selain itu, faktor genetik dan biologis juga dapat menjadi penyebab psikomatis karena berakibat pada peningkatan sensitivitas terhadap rasa sakit atau rangsangan lainnya, serta kesulitan dalam menghadapi masalah emosional. Baik, yang selanjutnya ini ada bentuk keluhan atau gejala psikosomatis. Nah, orang dengan gangguan psikosomatis ini bisa merasakan yang pertama, sakit perut. Mengapa sakit perut bisa menjadi gejala psikosomatis? Karena
penyebab sakit perut adalah salah satunya ketika seseorang sedang gelisah. Nah, gejala sakit perut ini juga bervariasi tergantung pada tekanan yang dialami oleh seseorang. Nah, beberapa orang yang mengalami tekanan terlalu tinggi ini dapat merasakan mual hingga muntah-muntah. Selain itu juga dapat merasa perut kembung, bolak-balik ke kamar mandi untuk buang air gitu, kehilangan nafsu makan, serta sulit menelan gitu. Gejala psikosomatis yang jarang terjadi adalah halusinasi pada rasa atau aroma yang menyebabkan seseorang menjadi sakit perut. Kemudian yang kedua adalah sakit kepala. Jadi ketika seseorang mengalami stres yang berat, kemudian dia tidak mampu meluapkan emosinya, kemudian hanya ingin menyimpan semua tekanan yang dialami pada dirinya sendiri gitu, di dalam dirinya sendiri, tidak mau bercerita kepada orang lain, maka pada akhirnya akan menimbulkan atau mencapai titik atau puncak emosi gitu, sehingga akan muncul efek negatif dari stres yang dapat dirasakan dalam pikiran atau tubuh seseorang. Nah, ini tuh biasanya berupa sakit kepala. Kemudian yang ketiga ada nyeri dada. Nah, ketakutan dan depresi yang dialami seseorang bisa menimbulkan gejala nyeri dada, sesak napas, merasa gelisah dan gugup, disertai dengan jantung berdetak kencang hingga palpitasi jantung, yaitu dimana kondisi detak jantung terasa di area tenggorokan sehingga seseorang ini merasa seperti tercekik gitu. Yang keempat itu adalah kelelahan. Jadi akibat sering merasa gelisah dan disertai detak jantung yang cepat gitu, kencang dan sesak napas gitu, tubuh seseorang akan menjadi lebih cepat lelah gitu. Kemudian selain itu tubuh juga merasa kosong atau hampa dan merasa lemas. Nah, biasanya orang yang sedang gelisah gitu, stres, biasanya akan lebih banyak waktu, maksudnya akan lebih banyak tidur karena badannya juga merasa lelah gitu, walaupun dia tidak melakukan aktivitas yang berat, tapi pikiran dan otaknya ini dipenuhi dengan kegelisahannya dan kesetresannya gitu, seperti itu. Kemudian yang kelima ada nyeri sendi atau sakit otot. Nah, stres yang dialami seseorang ini bisa menyebabkan atau membuat badan merasa otot tegang, kram, nyeri otot terutama di tungkai dan sakit punggung. Nah, nyeri adalah gejala yang paling umum dialami oleh orang yang stres gitu. Karena apapun gejalanya, ketika seseorang merasa stres atau merasa dirinya sedang banyak pikiran, itu tuh akan menyebabkan masalah yang signifikan, terutama pada badan gitu, sehingga menyulitkan fungsi dan seringkali dapat merasa menyakitkan. Ya, kemudian yang terakhir itu ada gejala yang terkait dengan pikiran dan mental. Nah, akibat dari kesetresan seseorang gitu ya, merasa pikiran yang berat gitu, pasti ada hubungannya dengan mental gitu, karena pikiran dan perasaan seseorang ini tidak bisa terpisahkan gitu. Ketika seseorang mengalami stres gitu, pasti mentalnya juga akan terbawa gitu. Nah, selain gejala yang muncul pada fisik, seseorang juga dapat mengalami gejala-gejala yang muncul pada pikiran dan mental. Yang pertama ada selalu gelisah dengan gejala penyakit sehingga sulit tidur dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua ada khawatir terus-menerus tentang potensi penyakit gitu, karena dia kebanyakan pikiran gitu, akhirnya muncul atau timbul penyakit. Kemudian ada memandang sensasi fisik normal sebagai tanda penyakit fisik yang parah gitu. Jadi seseorang ini bisa sensitif terhadap gangguan fisik normal gitu. Biasanya dia akan menganggap itu tuh berlebihan seperti itu. Kemudian takut gejala yang serius meski tidak ada bukti. Kemudian berpikir bahwa sensasi fisik yang dirasakan ini bisa mengancam atau berbahaya bagi dirinya. Kemudian merasa konsultasi dan pengobatan belum memadai. Bahkan kunjungan perawatan kesehatan, maksudnya kayak perawat kesehatan, tidak meredakan kekhawatiran atau justru memperburuknya. Kemudian ada berulang kali memeriksa tubuh untuk melihat adanya kelainan gitu. Ada juga khawatir gitu, berpikir bahwa aktivitas fisik dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh. Kemudian tidak responsif tentang perawatan medis atau sangat sensitif terhadap efek samping obat. Kemudian memiliki gangguan yang lebih parah daripada biasanya yang diharapkan dari suatu kondisi medis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya jenis gangguan psikomatis. Gangguan psikomatis dibagi menjadi beberapa jenis. Pertama, undifferentiated somatoform disorder. Pada tipe ini, Anda mengalami satu atau lebih gejala seperti rasa sakit, lelah, hilang selera makan, dan gejala gastrointestinal selama minimal 6 bulan.
Kedua, somatization disorder. Gejalanya berupa rasa sakit, gejala seksual, gejala gastrointestinal, gejala menstruasi, dan kelelahan. Somatization disorder terlihat pada orang antara usia 18 sampai 30 tahun yang mengalami gejala ini selama bertahun-tahun tanpa tahu penyebabnya. Yang ketiga ada unspecified somatotroph disorder. Pasien mengira dalam kondisi hamil karena muncul tanda seperti tidak menstruasi, gerakan janin, rasa sakit, persalinan, mual, dan lain sebagainya. Yang keempat, conversion disorder. Gejalanya antara lain tidak bisa bersuara, serangan penyakit yang tiba-tiba, tidak sadarkan diri, kelopak mata turun, sensasi bagian tubuh hilang, dan masalah penglihatan. Yang kelima, hypochondriasis. Pasien takut akan mengalami penyakit yang akan menyebabkan bahaya pada tubuh. Mereka mengunjungi banyak dokter untuk membuktikan hal ini. Yang keenam, pain disorder. Gejalanya mencakup rasa sakit pada satu bagian tubuh atau lebih di waktu yang lama tanpa diketahui penyebabnya. Dan yang terakhir, body dysmorphic disorder. Pasien merasa tubuh mereka tidak sempurna dan sering menjalani penanganan kosmetik untuk memperbaiki penampilan. Bab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Berikut ini tips mengatasi psikosomatis. Yang pertama ada konseling untuk membantu mengelola stres. Yang kedua, melakukan meditasi atau teknik relaksasi. Yang ketiga, mencoba menulis jurnal atau journaling. Yang keempat, psikoterapi seperti terapi CBT atau cognitive behavior therapy. Yang kelima ada hipnoterapi. Yang keenam, berkonsultasi pada ahli psikosomatis. Yang ketujuh, mengkonsumsi obat berdasarkan resep dokter seperti antidepresan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya yaitu cara mengatasi saat gejala psikosomatis muncul. 1. Berpikiran positif. Penting bagi kita untuk selalu berpikir positif terhadap segala sesuatu yang dialami, baik itu permasalahan hidup ataupun keluhan fisik yang dirasakan. Apabila kita selalu berpikiran positif terhadap apa yang kita alami, maka kita akan merasa lebih tenang dalam menjalani dan menghadapi segala sesuatu. Kemudian yang kedua yaitu kenali emosi dan pikiran-pikiran negatif. Memahami apa yang menjadi penyebab munculnya keluhan fisik, apakah karena stres, banyak memendam emosi negatif seperti marah, kecewa, sedih, terlalu memikirkan hal yang belum pasti, atau cemas, kelelahan, mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, dan lain-lain. Itu harus kita kenali untuk mengatasi gejala psikosomatis saat muncul. Kemudian untuk yang selanjutnya atau nomor 3 yaitu kelola stres. Ketika menemukan sumber stresor atau pemicu munculnya masalah, maka hal yang dapat dilakukan adalah mengelola emosi dan pikiran. Dengan dapat melakukan kegiatan yang disenangi seperti relaksasi, mencari dukungan dengan menceritakan permasalahan yang dialami pada orang terdekat, misal pasangan, keluarga, teman, dan meningkatkan ibadah. Karena mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa juga merupakan cara yang ampuh untuk mengatasi gejala psikosomatis saat muncul. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu mintalah bantuan. Minta bantuan bisa ke tenaga kesehatan jika keluhan tak kunjung membaik. Jika memang keluhan yang dialami terus berlanjut dan semakin buruk, segeralah datang atau mencari bantuan ke tenaga kesehatan seperti dokter ataupun psikolog. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu aktif bergerak, seperti rutin menjalani olahraga. Rutin menjalani olahraga sendiri itu dapat mengurangi stres dan kecemasan karena olahraga sendiri itu merangsang pelepasan hormon endorfin dengan mulai dari olahraga yang kecil misalkan jogging, yoga, bersepeda hingga jalan santai. Namun pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kenyamanan pada kita, karena ketika kita melakukan yang sesuatu yang tidak nyaman,
malahan bukan memperbaik kondisi kita, malahan memperburuk gejala psikosomatis tersebut. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu terapkan pola makan sehat. Memperbaiki pola makan bisa membantu mengurangi stres pada pasien yang mengalami gangguan psikosomatis. Karena selain memberikan nutrisi yang sehat untuk meningkatkan sistem imun, makanya makanan yang sehat juga bisa mencegah keparahan gejala gangguan pencernaan dan menurunkan tekanan darah. Perbanyaklah konsumsi buah, sayur, kacang-kacangan, dan biji-bijian, dan hindari minuman alkohol ataupun merokok. Pastikan porsi dan jam makan juga tepat agar tidak menimbulkan masalah nantinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tidur yang cukup. Di samping aktif bergerak juga perlu menyeimbangkan dengan istirahat yang cukup. Karena kurangnya tidur bisa membuat suasana hati jadi lebih buruk dan akan rentan terkena stres. Cobalah untuk tidur lebih awal dan bangun pagi setiap harinya supaya lebih nyaman. Kemudian atur juga suhu dan pencahayaan di kamar karena itu sangat mempengaruhi aktivitas kita setiap harinya. Pastikan juga posisi bantal sesuai dengan kenyamanan dan kebersihan kamar selalu terjaga supaya kita bangun pagi itu akan merasakan efek fresh di dalam tubuh kita. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu terhubung dengan orang-orang terdekat. Saat stres dan merasa tertekan, pasti kita lebih ingin menghabiskan waktu sendiri dan tenggelam dengan berbagai konflik yang dihadapi. Sayangnya tindakan ini malah membuat stres makin parah dan membuat pengobatan psikosomatis yang dijalani jadi kurang efektif. Maka dari itu disarankan untuk memiliki hubungan atau sekedar cerita kepada orang-orang terdekat yang kita percayai. Sekian, kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya mengenai penanganan untuk mengatasi gangguan psikosomatis. Yang pertama ada psikoterapi. Jenis pengobatan psikoterapi ini yang umumnya dilakukan berupa terapi emosi. Yang kedua, hipnoterapi. Hipnoterapi ini bisa berdampingan dengan psikoterapi dan efektif untuk mengatasi stres serta gangguan kecemasan. Yang ketiga dan terakhir ini obat-obatan. Obat-obatan biasanya digunakan untuk gangguan mental yang menyebabkan gejala psikosomatis. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya mewakili kelompok 2 Rombel Kesehatan Mental memohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga presentasi dari kelompok kami ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan video presentasi kelompok kami. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.